datang di podcast kami. Sebelum itu, perkenalkan nama teman saya, Ardila, dan saya Cynthia Ramadhani. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal ngobrol sesuatu yang menarik banget nih, yang seru. Apa itu Kak yang menarik? Nah, ini tuh deket banget loh sama kehidupan kita yang sekarang. Kita nih kan mahasiswi semester 4. Iya. Yang semester depan itu udah mikirin yang namanya magang. Iya. Kalau magang itu yang paling penting apanya tuh? Kalau kita mau CV apply. dong Kak. Bener. Nah, kalau kita mau nyari kerja, mau nyari magang, itu yang paling penting itu kan CV. Bener. Kalian tahu nggak sih judul kita ini apa? Podcast kita ini itu apa? Apa itu? Coba Kak Ardila sebutkan. Nah, podcast kita kali ini yaitu digital personal, LinkedIn yang kaku versus TikTok yang seru bagi pencari kerja. Nah, seru kali nggak sih Kak tema kita hari ini? seru banget karena kita bakal ngulik yang namanya apa sih itu LinkedIn, apa sih itu TikTok, Apa gitu. sih itu CV juga ya? Benar. Dilihat-lihat nih perusahaan sekarang itu nggak dilihat dari CV aja kan Kak Ardila? Iya benar, karena perusahaan sekarang itu juga melihat yang namanya media sosial kita nih, para Gen Z. Benar, itu personal branding. Benar, personal branding kita itu dilihat dari media sosial kita juga. Benar Kak, saya mau nanya nih, kalau misalnya personal branding kita ini versusnya harus diri sendiri atau yang terbaik sih untuk Instagram tersebut? Nah, itu daripada penasaran, langsung aja masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu the macro hook atau jejak digital itu penting gak sih? Penting sih Kak menurut saya. Saya mau nanya nih Kak, kalau nih misalnya kita udah lulus kuliah gitu kan Kak, terus kita mau daftar kerja gitu kan, menurut Kakak nih HRD itu masih fokus lihat CV kita aja atau sekarang tuh udah lihat dari media sosial juga sih Kak? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, karena sekarang itu kan udah berubah banget nih ya. Iya. Dulu tuh kita pembahasannya kalau misalnya HRD cuman ngelihat yang namanya CV kita ini udah bagus belum, pengalaman kerja kita itu udah bagus belum, udah banyak belum gitu Iya, kan. benar. Nah, sekarang itu banyak perusahaan yang sebelum memanggil kandidat interview itu tuh mereka stalking dulu nih Bener Instagram kan? kita, Ada lihat gitu lah ya sampai kan, Kak? bawah. Sampai bawah. Benar. Nah, mereka tuh pengen tahu kita itu orang itu seperti apa, aktif di organisasi atau enggak nih, pernah ikut kegiatan apa, bahkan sampai postingan kita yang lama-lama juga tuh selalu dilihat sama HRD gitu. Tapi gini sih Kak, saya ini pernah ikut seminar Kak. Nah, seminar apa tuh? Seminar ada kemarin Bank BSI gitu ya kan Kak. Kayak pembukaan magang gitu. Nah, mereka itu mengomongkan atau menyebutkan kayak misalnya nih kita personal branding kita tuh lewat Instagram. Terus kita kayak menunjukkan kayak kekayaan gitu kan. Itu belum tentu kata dia bisa masuk gitu Kak. Apakah benar? Nah, dari waktu itu saya juga ikut tuh seminar itu. Saya juga iya. dengar. Iya. Kenapa kita nggak jumpa Kak? Itulah kita nggak tahu. Belum rezeki kita untuk Iya. bertemu gitu ya Kak. Nah, pada saat itu kenapa tuh para HRD itu bilang kalau misalnya media sosial kita itu sangat penting. Kalau kita nih para Gen Z, kita tuh suka posting apa namanya, barang-barang branded. Bener. Atau enggak kita makan di kafe-kafe mewah nih, lagi kita pigi-pigi. posting, kita bikin video, kita bener. masukkan di sorotan ini. Nah, para HRD itu rata-rata mikir kita nih cuman apa ya, cuman memikirkan yang namanya Kesenangan kita sendiri nggak sih? kesenangan pribadi, Benar. terlalu mewah, terlalu heboh. Iya, hedon nggak sih tepatnya Kak? Benar. Nah, para HRD itu kurang tuh melirik ke kandidat-kandidat pencari kerja yang memiliki Banyak sih, Kak, Instagram itu. seperti itu. Makanya di sini tuh kita akan membahas hal-hal seperti itu. Kenapa sih HRD itu sangat teliti, sangat profesional gitu. Bener sih Kak. Karena kan kerja yang zaman dulu itu ya kan Kak. Kita hanya membawa map coklat itu nggak sih Kakak tahu kan? Map coklat terus kita jalan, Iya, kita simple bawa. banget gitu Cuma kan. Isinya CV doang gitu. Iya. Aduh kok zaman sekarang gimana sih Kak? Sekarang itu kita udah buat CV, ditambah lagi jejak digital kita tuh harus yang bagus. Bagus, bener. Pengeditannya juga, arah-arahannya juga ya kan Kak?
benar. Perusahaan itu menilai kita itu bukan cuma dari nilai IPK kita, tapi gimana sih cara kita membangun citra diri kita itu yang bagus. Nah, berarti sekarang tuh kan mahasiswa harus mulai sadar ya kalau apa yang kita upload itu berpengaruh ke masa depan kita, benar nggak? Betul Kak, betul banget. Aku valid sekali. Makanya sekarang banyak mahasiswa yang mulai bikin akun LinkedIn. Nah, kakak tuh tahu nggak sih LinkedIn itu apa? Tahu banget sih Kak. Apa itu LinkedIn? Masa saya nggak tahu. Kakak udah punya belum? Punya dong. Oh, udah. Masih sepi banget ya. Soalnya kan Sepi, kayak akun kosong ya, nggak ada apa-apanya ya. Yang penting bikin akunnya dulu. Soal isinya, aduh Kak. Aduh Kak, kakak sangat mengejek saya ya. Emang kakak ada akun tersebut? saya ada kak. Cuman nggak Kosong sama. juga gitu. Karena Iya, kita nih benar. sibuk kuliah nggak sih masih Iya, kan? masih Benar. belum fokus nih. Belum Nah, fokus ke akun tersebut. Gitu. Iya. Kalau aku jujur ya, LinkedIn-ku itu ada, tapi bukan paling yang pas lagi ada tugas atau dosen mau daftar seminar. Selebihnya ya TikTok terus gitu. Iya, karena kan gadget sekarang TikTok terus, scroll terus gitu ya kan Kak. Makanya kayaknya bukan cuma kita doang nih, banyak juga mahasiswa yang begitu. TikTok itu lebih sering dibuka karena isinya itu semuanya hiburan. Benar. Sedangkan LinkedIn itu biasanya dibuka kalau misalnya ada Personal aja. kepentingan tertentu. Iya benar. Misalnya kita mencari suatu pekerjaan di suatu perusahaan tersebut gitu Iya, kan. misalnya nyari Contohnya, magang nih, nyari magang, kita update sertifikat. Nah, benar. itu baru kita buka yang namanya LinkedIn. Kalau enggak, Kalau ya enggak, nganggur. ya apa juga gitu ya Apa? kan. Benar. Nah, kalau dalam teori perilaku konsumen itu dijelasin nggak sih bisa begitu? Ada sih Kak. Ada ya. Dalam materi kita itu ada konsep yang namanya aktual sekte dan research sekte gitu Kak. Sederhananya sih gini ya Kak, aktual sekte itu kondisinya kita sekarang. Misalnya nih kita masih mahasiswa gitu kan Kak, kayak semester 5 gitu ya kan, atau 6 gitu. Sedangkan riset ini sekte itu kondisinya yang kita inginkan gitu Kak. Misalnya nih kita setelah lulus gitu ya, kita pengen gitu mencari pekerjaan yang bagus. Nah, supaya tujuan itu tercapai gitu kan Kak, kita itu mulai memperbaiki LinkedIn tersebut, kayak ikut pelatihan, kayak nambah sertifikat, dan membangun personal branding gitu. Kayak misalnya nih kita kan ikut seminar-seminar gitu kan Kak. Nah, kita harus ngeposting kegiatan kita di aplikasi tersebut, karena dari HRD itu akan melihat postingan kita bagus nggak sih anak ini gitu. Oh, jadi sebenarnya LinkedIn itu bukan sekadar mencari aplikasi kerja ya, tapi memang salah satu cara kita mempersiapkan diri. Iya benar Kak. Karena nih sekarang ya banyak gitu nggak sih kayak pekerjaan ini makin ketat gitu Kak. Kayak lulusan yang IPK-nya rendah gitu, atau ada juga yang IPK-nya bagus Kak. Kalau sama-sama bagus gitu, perusahaan pasti kayak melihat dari tambahan nilainya gitu kan. Misalnya nih pengalaman organisasi gitu kan Kak, kemampuan komunikasi, sertifikat, atau sampai aktivitas digital tersebut gitu kan Kak. Iya, bener banget. Aku juga lihat nih, sekarang kan banyak orang yang rajin upload sertifikat, mulai dari Iya. sertifikat yang habis seminar nih, Itulah seperti yang, seminar kemarin, habis seminar BSI. Nah, itu harus banyak kita tuh. upload gitu. Dulu tuh aku mikirnya mereka tuh cuma pamer, tapi ternyata manfaatnya banyak gitu ya. Benar. Kalau memang dari sertifikat itu benar-benar hasil usaha sendiri, dan Memang relevan nggak sih Kak? menurutku juga itu bukan suatu ajang yang pamer ya, Iya, karena itu benar. justru menunjukkan bahwa kita tuh harus belajar dan Atau, mengembangkan mengembangkan diri. Benar. Yang penting tuh jangan sampai berlebihan gak sih kak? Benar sih Kak. Nah, kalau dikaitkan gitu dengan SDGs kita ini gitu, tema kita ini masuk yang kemana sih Kak? Nah, menurut saya tuh apa ya? Ayo. Apa Kak? Coba sebut dong. Masuk ke SDGs yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Karena sekarang tuh pendidikan bukan cuma sekedar belajar di kelas nih Kak Cynthia. Emang apa aja sih Kak selain di kelas, di luar kelas gitu? Nah, mahasiswa itu juga harus belajar yang namanya gimana sih memanfaatkan yang namanya teknologi, Benar, itu membangun penting. reputasi digital dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia maya.
dunia kerja maksudnya. Maaf ya, Oh, saya bener. typo. Nggak apa-apa, tenang saja. Ini kita hanya podcast simple saja dan seru-seruan gitu kak. Berarti nih ya kak, mahasiswa nggak cukup pintar di kelas saja nggak sih kak? Iya, karena mahasiswa itu juga harus pintar yang namanya menjaga jejak digital. Atau versi investasi nggak sih? Nah, karena kan siapa tahu tuh HR bisa benar-benar melihat akun Instagram kita gitu, benar-benar nge-stalking. Makanya kita tuh harus benar-benar menjaga yang namanya citra diri kita gitu. Iya, benar. Apa yang kita bangun hari ini itu bisa membuka peluang pekerja gitu kan kak di masa depan. Benar banget, menarik banget nih pembahasannya ya. Ini kan kak, agak-agak disemangatin dong kak bahasanya gitu ya. Benar. Nah, teman-teman, tadi tuh kita udah ngobrol yang namanya bagaimana media sosial itu mempengaruhi dunia kerja kita. benar. Nah, di segmen berikutnya nanti kita tuh bakal membahas sesuatu yang nggak kalah menarik juga nih, yaitu kenapa satu orang bisa punya dua kepribadian nih di media sosial. Oh, aku tahu nih kak kenapa. Kenapa tuh Kak Gen Cynthia? Z sekarang kayak gitu nggak sih kak? Benar. Punya dua kepribadian. Kayak ini contohnya nih kan. Apa ada tuh? nih temen-temen kuliah juga gitu kan. Dia di media sosial kayak hedon banget gak sih kak? Benar. Pamer iPhone, pamer nongki-nongki gitu di mana-mana kayak di Starbucks, di mall. Gen Z banget ya. Tapi aslinya dia di kos tekan kak. Sumpah aku ada temen kayak gitu kak. Iya, karena Kak. apa? Karena dia tuh ingin melihat bahwa citra diri dia tuh Bagus di dilihat media bagus. sosial. Iya, sedangkan dia nggak mau tuh ngasih lihat Heeh. kepribadian dia yang sebenarnya. Iya, bener. Malu gak sih enggak ya? Iya, mungkin Balik lagi ke pribadi diri dia. masing-masing. Iya, Iya, benar banget. Nah, bisa jadi itu di kalau di pembahasan kita kan itu tadi membahas tentang LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu bisa aja kita tuh kelihatan yang profesional banget Benar, nih. benar, Kak. Sedangkan di TikTok nih, di media sosial atau di Instagram malah jadi orang yang lebih santai gitu. Fun nggak sih, Kak? Lucu, Iya. bahkan suka ikut-ikutan tren nih, Benar, ikut-ikutan benar. video tag. Hah? Iya. Video? Video? Iya, video Video? TikTok. Oh, Oke, apa tuh? Apa tuh? Yang gimana trennya? Ayo. Ciao. Aku tahu kak itu dansa gimana kak. Cuman dah lah ya nanti kita buatnya kita selesaikan dulu podcast kita. Iya. Di LinkedIn. Nah, jangan kemana-mana ya, karena kalau ini tuh cocok dengan apa yang kamu mau. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kita yang kedua, yaitu tentang the self concept, yaitu ayo apa kepo? Apa ya, Kak? Ayo apa kepo? Apa ya kayak seputaran yang tadi tidak nggak sih kak? Iya. Yang tentang aplikasi tersebut. Iya, Apa benar. itu? LinkedIn versus TikTok, personal branding. atau pencitraan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ya pembahasan kita. Kita ini udah beda konsep nih dengan konsep yang tadi. Ngobrolnya udah beda gitu lah ya kan. Tadi tuh kan kita udah ngobrol nih ya soal pentingnya jejak digital buat dunia kerja. Iya. Nah sekarang aku nih mau nanya nih ke kamu Cynthia. Menurut kamu tuh kenapa sih orang itu bisa punya dua versi dirinya? Di LinkedIn kelihatannya itu serius, tapi serius maksudnya gitu kan. Rajin ikut seminar, aktif organisasi. Tapi pas kita buka TikToknya malah jadi joget-joget, ikut-ikutan tren, bikin video-video lucu. Iya, pasti banyak tuh yang kayak gitu ya kan kak. Kalau menurut aku sih hal ini tuh wajar sih kak, karena Gen Z sekarang banyak ya kayak gitu kak, seperti yang kita bahas tadi gitu kan kak. Karena setiap media sosial itu punya fungsi yang berbeda-beda, seperti Instagram. Kita ingin terlihat diri kita ini kayak bagus di mata orang. Sedangkan kalau di TikTok kayak have fun aja kak, kayak kita buat video atau vlog-vlog kita gitu kan kak. Nah kalau di LinkedIn ini memang ada kayak dibuat dalam dunia personal kak, misalnya nih jadi orang-orang yang cenderung menunjukkan pengalaman kerja atau organisasi atau pencapaian-pencapaian dia ini seperti sertifikat gitu kan, prestasi atau kegiatan organisasi dia tersebut gitu kak. Sedangkan kalau di TikTok ini hiburannya kayak aktivitas dia itu lah seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi orang ini boleh sih bebas mendeskripsikan diri dia tersebut gitu kan. Berarti sebenarnya bukan seperti orang yang palsu gitu ya. Iya benar-benar. Tapi kak, menurut aku belum tentu sih kak, nggak benar juga. Kenapa tuh? Karena nih ya
Kak, kalau dalam teori pelaku konsumen nih yang ada itu namanya self concept atau konsep apa namanya, konsep diri nggak sih Iya Kak? benar, konsep diri, self Artinya- concept. Iya, artinya setiap orang itu cuman memandang gitu atau memandangnya diri dia sendiri itu kayak apa ya Kak? Kayak juga Oh. punya gambaran gitu Kak. Iya, di setiap orang tuh punya aplikasi gitu. memandang cara dirinya masing-masing benar-benar. gitu ya. Iya. Makanya wajar kalau kita menyesuaikan cara kita tampil itu sesuai tempatnya. Benar. Oh, jadi kayak kita di kampus nih sama di rumah ya. Di kampus kita tuh mungkin lebih sopan. Iya, sopan. Kalau di rumah kan Karena kan berbeda. lagi ada dosen Iya. gitu. Kalau di rumah tuh kita santai aja gitu. Misalnya kayak cuma pakai kaos, baju Benar. santai gitu ya. Kayak kita nggak sih Kak? Hah? Iya, kayak kita dong. Nah, ya. Sabar ya Kak. Agak aus Kak, maaf Tuh, ya. mulai, Kak. Maklum lah ya Kak. Nah, itu kan contohnya gampang nggak sih Kak dipahamin? Iya, orangnya tetap sama, cuma beda cara Menyesuaikan menyesuaikan dirinya ya. dirinya. Benar. Begitu juga di media sosial ya, Kak. Di LinkedIn memang tempat yang profesional. Tapi di TikTok tempat lebih santai nggak sih Kak? Iya, di LinkedIn profesional, di TikTok itu kita lebih santai. Jadi bukan berarti kita tuh punya kepribadian ganda. Aku juga jadi ingat nih, sekarang kan banyak nih teman-teman yang kalau habis ikut seminar langsung upload sertifikat ke LinkedIn. Tapi kalau habis nongkrong malah update-nya ke TikTok atau Instagram. Bener Kak, aku setuju banget. Nah itu kan berkaitan dengan actual self atau ideal self reward gitu kan Kak. Kayak actual self adalah tuh kayak kita diri kita ini sebenarnya gitu Kak. Misalnya nih kita mahasiswa yang masih belajar, kadang kayak males gak sih Kak? Kadang kayak rajin, kadang yang kayak manusia biasa. Kayak misalnya kita tuh ya sewajarnya mahasiswa aja gak sih Kak? Iya. Sedangkan kalau kita di media sosial atau di ideal social self reward itu kayak bagaimana kita dipandang orang lain gitu kan Kak. Jadi kayak kita harus dia ini memandang kita yang kayak bagus-bagus aja. Jadi kita kayak memperkembangkan diri kita itu yang baik-baik gak sih Kak? Benar banget. Makanya di LinkedIn itu orang tuh lebih banyak menunjukkan pencapaian terbaiknya. Kalau gitu terus berarti LinkedIn itu isinya cuma sisi bagus kita doang. Benar, bisa dibilang kayak gitu sih Kak. Tapi menurut aku nih ya Kak, kayak Bukan masalah gitu ya. Iya benar Kak, Karena bukan kan masalah. selama apa yang ditampilkan memang benar. Misalnya memang ikut seminar, memang punya sertifikat atau punya kegiatan magang gitu, pernah magang gitu ya kan Kak. Yang salah itu kalau sampai membuat prestasi yang sebenarnya itu tidak sah. pernah dilakukan. Iya benar nggak sih Kak, kayak Iya, dia sertifikat pura-pura palsu gitu ya, nggak sih? sertifikat palsu. Bener kayak Benar. ada gitu. Karena kan sekarang banyak banget nih orang yang mau terlihat hebat di Bener, media sosial. bener. Kadang tuh kita lihat postingannya tuh keren-keren banget. Pas ketemu langsung ternyata biasa aja nih anak gitu. Iya, nah itu yang disebut dengan pencitraan yang berlebihan gitu ya. Personal branding itu boleh, tapi harus tetap sesuai dengan kenyataan kita yang sebenarnya nih. Iya. Karena kalau kita nanti sudah masuk ke dunia kerja, kemampuan asli kita tuh pasti akan terlihat juga. Benar Kak, aku juga pernah merasa minder sih Kak. Minder kenapa tuh Kak? Ada lah Kak, karena pas buka LinkedIn gitu kan, isinya tuh orang-orang yang ngupload sertifikat, lomba, magang, prestasi. Sedangkan aku nih kayak masih magangnya kayak masih yang biasa-biasa aja, yang basic gitu kan Kak. Karena kan kita kuliah ini banyak kegiatan-kegiatan dari dosen tersebut, nggak dari magang aja sih Kak gitu kan. Makanya aku mikir, wah kok aku kayaknya belum ngapa-ngapain gitu kan. Aneh nggak sih Kak, semester 4 Kak cuma Benar. magang-magang yang basic aja gitu. Benar, jujur aku juga pernah tuh ngerasain yang kayak gitu. Kayaknya hampir sama deh semua mahasiswa seperti itu. Kalau kita tuh cuma melihat sisi terbaiknya orang lain, kita tuh nggak pernah tahu perjuangan mereka itu seperti apa. Jadi jangan terlalu sering membandingkan diri gitu ya Benar Kak. Kak, tapi kan setiap manusia itu kayak ada di sisinya tuh Minder, kayak, iya minder gitu kayak ya. kepingin Itu gitu. wajar sih mungkin. Iya, Itu benar. mungkin bisa jadi semangat kita gitu supaya lebih baik, lebih fokus meningkatkan kemampuan kita sendiri Iya, gitu. lebih tepatnya ngembangkan diri nggak sih? Iya, Kak? mengembangkan diri. Jadi kalau minder itu boleh, tapi kurasa jangan berlebihan gitu ya. Iya, Secukupnya aja. benar juga sih, Kak. Jadikan Benar. motivasi. Jika kita ngelihat LinkedIn orang tuh bagus-bagus. Benar, aku setuju banget nih. Nah, kadang kan media sosial itu memang
apa namanya bikin kita merasa semua orang Sukses itu gitu ya? sukses. Iya, padahal kan belum tentu. Bener. Makanya kita tuh harus bijak nggak sih Kak menggunakan media sosial tersebut? Iya, jangan sampai malah kita itu kehilangan rasa percaya diri kita. Nah, selain itu aku juga penasaran nih Kak. Apa tuh? Sekarang kan banyak nih orang-orang yang di LinkedIn itu kayak penting bagi personal branding gitu kan Kak. Sebenarnya personal branding itu apa sih Kak? Nah, personal branding itu cara kita itu memperkenalkan diri kepada orang lain. Kalau perusahaan nih belum pernah kenal kita, Iya. maka yang pertama kali dilihat itu adalah profil digital kita. Misalnya Benar. foto profil, pengalaman organisasi, kemampuan, portofolio, sampai cara kita menulis postingan kita di media sosial. Benar, di captionnya Semua itu ya. itu membentuk kesan pertama nih. Valid sih menurut aku ya Kak. Iya, Kak Berarti di Cynthia. LinkedIn itu kayak CV versi digital nggak sih Benar Kak? banget, iya bahkan lebih lengkap gitu karena kan kita menunjukkan nih pengalaman, keterampilan, Iya. sertifikat, bahkan mendapat rekomendasi dari dosen atau teman-teman kerja. Iya benar. Terus ada lagi nggak sih Kak teori yang namanya digital extracted self gitu Kak? Iya. Apa itu? Nah, sebenarnya gampang kok. Kayak Iya. digital extended self itu artinya identitas diri kita, bukan cuma diri kita secara langsung, tetapi juga apa yang kita tampilkan di dunia digital. Misalnya akun LinkedIn, sertifikat online, portofolio, postingan, bahkan komentar-komentar yang sering kita tulis nih. Semua itu menjadi bagian dari identitas kita. Jadi orang yang belum pernah bertemu kita pun itu masih bisa ngelihat kita secara pribadi itu gimana. Makanya mereka tuh punya gambaran kita tuh orangnya seperti apa sih gitu. Wah, berarti jejak digital memang sepengaruh itu ya Kak. Benar Penting banget banget. berarti. Bukan cuma upload foto ya Kak, tetapi aktivitas kita di internet juga bisa gitu ya kan. Membentuk penilaian orang-orang tersebut. Betul sekali Cynthia, sangat benar. Makanya sekarang itu kita harus lebih hati-hati karena apa yang kita unggah itu tuh mungkin bisa dilihat beberapa tahun kemudian ketika kita lulus. Bener Kak, bakal apa ya Kak? Terdeteksi. Benar Kak, benar banget. terdeteksi. Aku juga lihat nih banyak teman-teman yang sekarang tuh yang bikin LinkedIn karena teman-temannya itu bikin FOMO, istilahnya FOMO. Kayak kakak nggak sih Kak? Enggak. Kakak FOMO atau enggak? Enggak dong, kalau saya enggak. Kamu ini Maaf lah ya Kak, soalnya kan kakak sendiri nggak ada kan? ada dong. Bisa Saya ada. bisa diperlihatkan. Bisa, nanti saya lihatkan ya. Oke, kita tunggu. Oke. Aku juga lihat banyak nih teman-teman yang bikin LinkedIn karena teman-temannya bikin. Kalau nggak ikut, ya rasanya tuh ketinggalan gitu. Oh, nah itu masuk ke teori independent self nggak sih Kak? Atau independent self? Benar, itu tuh masuk ke independent self itu ketika melakukan sesuatu karena memang keinginan sendiri. Misalnya sadar kalau LinkedIn itu untuk karir penting, sedangkan interdependent self itu ketika kita ulang. Sedangkan interdependent self itu ketika keputusan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jadi pertanyaan kamu itu tadi, kalau misalnya kita FOMO itu tuh Iya. masuknya di interdependent self. Karena dia FOMO ikut-ikutan. Kamu punya LinkedIn, saya juga mau ikutan bikin LinkedIn. iya. Jadi dipengaruhi oleh lingkungan. Iya, FOMO ya. Ya, misalnya semua teman organisasi punya LinkedIn, akhirnya Iya. kita juga ikut-ikutan nih buat LinkedIn supaya nggak merasa tertinggal. Jadi sebenarnya lingkungan ini juga pengaruh banget gitu kan Betul Kak? sekali. Besar juga berarti pengaruhnya ya? Benar banget. Makanya penting memilih lingkungan yang positif. Kalau teman-teman kita suka ikut pelatihan, lomba atau yang biasanya yang bikin kita motivasi, itu harus diikuti. Setuju banget Kak, setuju. Kita tuh supaya kayak punya motivasi. Iya, karena lingkungan kita ini bisa membuat kita berkembang gitu. Iya benar. Melakukan hal-hal yang positif. Setuju banget saya dengan kamu. Nah teman-teman, jadi pembahasan tadi kita itu juga udah tahu ya kalau punya LinkedIn atau TikTok itu bukan masalah. Yang penting itu gimana menggunakan keduanya itu dengan bijak Ya, dan dengan menjadi baik. diri sendiri. Betul. Nah di segmen berikutnya nih, segmen ketiga, kita akan Masuk ke the social ecosystem dan trade media. Benar. Siapa nih yang membuat kita terlihat di HR Kak? Yang membantu kita benar. Iya, iya. lihat
HR gitu ya. Iya, Oke HR. teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang menurut saya juga penting banget nih. Kalau menurut kakak nih penting ya kan, selain nilai pengalaman, apalagi sih yang bisa bikin HR tertarik sama seseorang gitu kak? Nah, kalau menurut aku nih ya, salah satu yang paling berpengaruh itu adalah koneksi ya Cynthia. Koneksi. Karena banyak orang tuh berpikir kita cari kerja itu bukan cuma mikir Kirim CV, CV, gitu. iya benar. Padahal sekarang kan networking juga penting banget buat teman-teman. Bukan berarti kita tuh harus punya orang dalam ya, tapi Oh, lebih ke banyak, Kak. membangun hubungan baik dengan dosen. Kak, sebentar. Zaman sekarang ini banyak loh kak yang melalui calo atau orang dalam gitu, Benar, Kak. memang sekarang banyak yang menyalahgunakan hal-hal tersebut gitu ya. benar. Tapi Iya sih. buat teman-teman yang nggak punya orang dalam, buat teman-teman yang nggak punya apa ya, teman gitu, teman atau yang di perusahaan iya. atau orang dalam lah kita yang biasa bilang, itu teman-teman nggak perlu minder. Karena apa? Karena kita juga bisa membangun citra diri kita Iya. tanpa harus melakukan hal-hal seperti itu. Benar. Karena kita bisa aja nih kita berteman baik dengan dosen, nah nanti dosen juga bisa Iya, merekomendasi iya, membantu kita bisa nih merekomendasi, ya. bukan berarti harus punya orang dalam ya, tapi lebih ke membangun hubungan baik Iya, gitu. kepada orang-orang gitu ya kan. Iya, profesional di bidang yang kita minati nantinya gitu. Iya, aku setuju sih kak. Karena emang dasarnya istilah ini tuh kayak relasi investasi di jangka panjang ya kan kak. Nah, kalau itu kadang kita baru sadar pentingnya networking pas udah semester akhir. Bener kak, ini kan masuk di tahap kita nggak sih kak, semester akhir? Iya, mau detik-detik semester akhir ya, tapi belum. Betul banget. Makanya selama kuliah kita jangan cuma datang, absen, Terus pulang. Itu siapa sih? mahasiswa kupu-kupu banget Den. Teman-teman yang Bener. nonton ini pasti mahasiswa kupu-kupu ya? Iya. Atau bukan? Kalau kita gimana kak? Kalau kita bah. You know aja nggak sih? Makanya selama kuliah itu kita jangan cuma gitu doang ya teman-teman. Ikut organisasi, seminar atau pelatihan yang bukan cuma buat dapat sertifikat, tapi juga buat memperluas relasi kita ke depannya nanti. Iya, Siapa tahu nanti benar. ada kesempatan magang atau kerja yang datangnya itu dari situ gitu kak. Kalau dalam teori perilaku konsumen nih kak, apa sih pembahasannya? Ada Cynthia, namanya kelompok referensi atau reference group. Artinya keputusan seseorang sering dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya nih dosen yang memberi kita rekomendasi gitu kan, teman yang mengajak kita ikut seminar, atau alumni yang membagikan informasi tentang lowongan kerja. Nah, mereka semua itu bisa membuat pengaruh positif. Oh, bener kak. Berarti kalau kita punya hubungan baik nih kepada banyak orang gitu kan kak, peluang kita juga besar kan kak? Benar banget. Misalnya nih ada dosen mengenal kemampuan kita nih, suatu saat beliau dan mendapat informasi tentang lowongan kerja. Iya. Mungkin besar beliau akan merekomendasikan mahasiswa yang aktif yang dia kenal memiliki sikap baik. Seperti saya misalnya ya, saya misalnya punya hubungan baik dengan Ibu Aisyah. Mungkin Iya. kedepannya Bu Aisyah bakalan memberikan Baik, saya tentang rekomendasi, ada nih Dila lowongan kerja gitu. Bener banget. Aku juga sering nih lihat di LinkedIn itu kak ada tulisan kayak recommended di apa gitu ya kan, Iya. atau endorsement gitu kak. Itu gunanya apa sih kak? Itu juga menarik Cynthia. Pertanyaan Cynthia itu sangat menarik ya dari tadi. Iya. Nah, kalau ada orang lain nih yang memberikan rekomendasi atau mengakui kemampuan kita, perusahaan akan lebih percaya. Karena bukan cuma kita yang bilang kita juga punya kemampuan, tapi orang lain juga ikut melihat, membuktikan bahwa itu kita punya kemampuan Iya, tersebut. jadi nilai kita di mata mereka atau rekrutmen mata itu iya, bisa rekrutmen. bertambah. Oke, oh jadi bukan sekedar formalitas lah ya kan, Benar Kak? banget. Makanya kalau selesai magang atau kerja praktik, gak ada salahnya kita minta rekomendasi dari pembimbing atau atasan kita. Karena kan bisa menjadi itu menambah nilai gitu Iya, di LinkedIn benar, kita benar. nanti. Nih Kak Ardila mau Apa nanya tuh? apa kakak kayak pernah lihat ada orang yang baru upload gitu kan, Nah. atau postingan LinkedIn-nya itu ternyata viewsnya nggak banyak banget, kayak yang like dikit,
atau satu orang yang melihat 5 orang gitu kan Kak. Sedangkan ada juga nih yang sering posting gitu kan Kak, tapi sepi. Itu kenapa ya Kak? Nah, itu namanya algoritma. Oh. Sama seperti TikTok atau Instagram, LinkedIn juga punya algoritma sendiri. Kalau kita tuh kan misalnya upload video di TikTok, Iya. bisa jadi hari ini FYP, besok enggak gitu. Sama dengan LinkedIn. LinkedIn juga itu punya algoritmanya sendiri. Kalau kita sering membuat konten yang bermanfaat atau aktif berorganisasi, aktif berinteraksi gitu maksudnya, menggunakan kata-kata yang relevan, kemungkinan postingan kita akan lebih sering muncul di postingan orang lain, Iya, beranda benar. orang lain. Berarti bukan cuma asal posting gitu ya Betul Kak? banget. Harus ada isi yang memang berguna. Misalnya membagikan pengalaman magang, tips membuat CV, Iya. pengalaman mengikut seminar, atau pelajaran yang didapat selama kuliah nih Kak. Konten seperti itu tuh biasanya sangat-sangat dihargai di LinkedIn. Nah nih ya Kak, materi kita ini juga ada loh istilah kayak street media gitu Kak. Apa Jujur tuh? nih, aku masih agak bingung sama istilah itu sih Kak. Kayak apa gitu sebenarnya ya Kak? Sebenarnya gampang kok. Apa? Triad media itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu owned media, yaitu media yang kita miliki sendiri, own media gitu kan. Contohnya akun LinkedIn kita pribadi. Iya, benar, Yang benar. kedua itu earned media, itu adalah perhatian atau pengakuan yang datang dari orang lain. Misalnya postingan kita tuh dibagikan banyak orang, mendapatkan komentar yang positif, atau ada recruiter yang menghubungi kita karena melihat profil kita begitu. Yang ketiga itu paid media, biasanya itu digunakan perusahaan untuk memasang iklan, lowongan kerja atau promosi. Jadi ketiga media ini tuh saling berhubungan gitu. Oh gitu ya Kak. Ternyata kalau kita rajin mengelola akun LinkedIn ini, bisa saja nantinya perusahaan yang bagus-bagus akan datang gitu mencari kita. Benar banget Cynthia. Makanya sekarang banyak profesional yang aktif membangun personal branding karena tuh mereka ingin dikenal melalui karya dan pengalaman yang mereka bagikan. Terus Kak, ada lagi nih istilah yang Apa menurut tuh? aku gitu kan Kak, Apa itu? kayak Yang susah diingat? Iya, yang susah diingat itu Kak, kayak yang real time building atau RTB gitu kan Kak. Nah, sebenarnya itu apa sih Kak? Namanya rumit gitu ya, namanya terdengar rumit. Iya, Tapi kalau rumit dijelasin banget. sederhana, RTB itu berkaitan dengan cara algoritma itu bekerja. Misalnya Oh. kamu nih sering mencari informasi tentang manajemen magang atau lowongan kerja. Bener. Nah, lama-kelamaan LinkedIn itu akan lebih sering menampilkan konten yang berkaitan dengan dunia kerja. Benar. Begitu juga recruiter. Mereka mencari kandidat menggunakan kata kunci tertentu, misalnya digital marketing, akuntansi, atau manajemen. Nah, kalau profil kita sesuai dengan kata kunci tersebut, itu peluang untuk muncul di pencarian recruiter itu menjadi lebih besar, Cynthia. Oh, jadi sebenarnya algoritma itu kayak membantu itu ya kan Iya, Kak? membantu mempertemukan mempertahankan. perusahaan dengan calon kerja yang sesuai gitu dengan apa yang mereka mau. Jadi mereka membuat istilah-istilah kata kunci gitu. Makanya penting banget mengisi profil LinkedIn itu secara lengkap. Mulai dari pendidikan, pengalaman organisasi, sertifikat, kemampuan gitu. Banyak banget. Ya, sampai deskripsi diri yang penting Iya. ya Kak. Tahu-tahu. Jadi aku sadar Kak, ternyata LinkedIn itu bukan sekedar aplikasi cari kerja kalau dimanfaatkan ya kan Kak. Apalagi kita memakainya dengan baik gitu. Iya. Dia bisa jadi tempat menghubungin dari reputasi kita gitu ya kan Benar Kak. banget. Saya mulai ngantuk nih podcast kita. Agak dihebohkan dikit boleh nggak? Boleh. Apa tuh? Boleh. Kicau. Kicau. Dan menurut aku nih kan Kak, pelajaran yang kita bisa ambil sebagai mahasiswa itu apa sih? Jangan menunggu lulus dulu baru mulai membangun profil, karena semakin cepat kita nih memulai profil yang baik, semakin banyak nih pengalaman yang bisa kita tampilkan. Setuju banget. Benar banget kan? Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang koneksi, algoritma, dan personal branding bekerja di apa tuh tadi namanya, di perusahaan. Nah, kira-kira lebih banyak mahasiswa itu yang aktif di TikTok atau LinkedIn. Apakah mereka pernah mengubah isi media sosialnya cuman karena takut dilihat HR? Kita bahas setelah ini ya. Lanjut ke yang Segmen 4, empat. yaitu Yang dimana? research
search refill nih, mahasiswa lebih jujur di TikTok atau di LinkedIn? Benar. Oh, oke nih teman-teman. Sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling menarik teman-teman, Apa yaitu tuh? hasil mini riset yang sudah kami lakukan, yang dimana apa tuh Kak Sinta, ini mana Pak? Nah, Cynthia, dari hasil survei kita nih kan beberapa yang lalu ke beberapa mahasiswa, sebenarnya tuh mereka tuh lebih sering buka LinkedIn atau TikTok. Oke. Kalau dari hasil yang kita dapat apa aja tuh Kak Ardila? Kalau menurut dari hasil yang kita dapat, mayoritas mahasiswa itu ternyata lebih sering membuka yang namanya aplikasi TikTok Bener. dibanding dengan LinkedIn. Karena apa? Karena alasannya juga macam-macam nih. Yang pertama ada yang bilang karena TikTok itu lebih menghibur. Benar-benar Kak. Ada yang bilang videonya tuh pendek-pendek Kak Cynthia, jadi nggak gampang bosen. Ada juga yang bilang kalau misalnya kita buka TikTok tuh cuma niat 5 menit, Iya, tetapi lama-lama berjam-jam sampai ketiduran. Ada lagi yang paling parah, tau gak sih Kak? Apa itu? Yang lagi pup di kamar mandi tuh kebiasaan nengok TikTok Kak. Itu nggak banget nggak sih Kak? Ya itu juga nggak bagus ya Nggak teman-teman. bagus. Kakak Itu pernah namanya kecanduan teman-teman. Kakak Kita tuh sendiri? harus mengurangi hal-hal seperti itu. Saya menanya kepada Kak Ardila. Kak Ardila nggak menjawab pertanyaan saya. Kakak pernah nggak di hal tersebut? Ya itu rahasia publik ya, nggak boleh disebar dong. Oke Kak Ardila. Kadang tuh niatnya kita cuma bikin satu video, ujung-ujungnya malah lupa waktu. Nah itu juga dialami banyak mahasiswa juga nggak sih Kak? Iya, sedangkan di LinkedIn biasanya kita baru buka kalau ada kebutuhan tertentu, misalnya lagi cari informasi, lowongan kerja atau segala macam. Jadinya tuh para ini kita semalam yang kita lakukan Mini riset, wawancara, ya. mini riset, mereka tuh lebih 90% lebih sering membuka yang namanya aplikasi TikTok. Berarti nih ya Kak, TikTok lebih sering dibuat atau disukain orang-orang untuk hiburan ya kan Kak? Sedangkan Iya. LinkedIn itu dipakai saat ada kepentingan Iya. profesional gitu. Benar banget Cynthia, makanya fungsi kedua platform ini juga berbeda. TikTok lebih ke hiburan dan kreativitas, Iya. sedangkan LinkedIn ini lebih fokus pada pengembangan karir. Nah Kak, ada nih satu pertanyaan lagi yang menurut aku tuh menarik di waktu survei Kak. Apa itu? Kita nih sempat nanya nggak sih Kak kepada orang, pernah nggak sih kalian kayak menghapus atau menyembunyikan postingan karena takut dilihat HR atau perusahaan gitu Kak? Nah jawaban mereka itu lumayan banyak yang bilang pernah Kak. Iya, bahkan ada yang bilang dulu sering upload apa aja tuh tanpa mikir panjang. Iya. Tapi setelah masuk ke semester akhir, Akhir. semester 7, Heeh. nah mereka tuh sekarang tuh lebih memilih gitu untuk memulai postingan, ngupload postingan itu lebih mikir, 2 kali mikir. Bener, 2 kali mikir. Karena ada yang hapus foto lamanya, ada yang mengubah bio media sosialnya, bahkan ada yang mulai membuat akun LinkedIn karena sadar akan masuk dunia kerja. Benar. Saya juga merasa seperti itu loh Kak Saya Cynthia. juga. Oh iya. Sama gitu ya kan Kak. Dulu kita tuh upload asal Ya aja upload gitu. aja gitu kan, nggak mikir panjang gitu. Tapi udah masuk di phase kayak gini, kita kayak mikir panjang gitu ya kan Kak. Udah di tahap akhir. Iya. Sekarang tuh mikirnya sebelum posting kalau nanti dilihat HRD gimana ya? Nah, apa itu Kak? Nah, apa itu Kak? Kakak duluan atau saya duluan? Nah, perasaan seperti itu tuh dalam teori perilaku konsumen disebut disonansi kognitif digital. Artinya apa Kak? Seseorang merasa ada ketidaknyamanan karena citra yang ada di media sosial itu belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Yang gitu. ingin Misalnya seseorang ingin dicapai. terlihat profesional saat melamar kerja nih, tetapi si media sosialnya justru bertolak belakang. Akhirnya dia mulai memperbaiki profilnya supaya terlihat lebih sesuai gitu. Kalau bagus. menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut Kakak nggak sih? Kalau menurut saya, Kalau menurut kamu dong, kan saya sudah dong. menjelaskan. ini saya menanya kepada Kakak. Menurut Kakak ini apakah berarti kita harus menghapus semua postingan yang bersifat hiburan gitu Kak? Menurut saya nggak juga sih Cynthia, karena kan kita tetap juga manusia biasa gitu kan. Di luar pekerjaan kita nanti, yang penting tuh adalah menjaga batas gitu. Iya benar. Karena kan kalau kontennya selama masih positif, Iya. kontennya sopan, Iya. tidak merugikan orang lain, menurut saya itu tidak masalah. Justru itu menunjukkan kalau kita itu punya kepribadian. Gitu. Contohnya kayak vlog gitu lah ya kan Iya. Kak? Itu nggak berpengaruh jauh gitu ya kan Iya, Kak? karena kalau semua orang isinya cuma sertifikat, prestasi terus lama-lama juga kelihatan kaku banget dong. Iya, saya setuju. Perusahaan juga mencari orang yang kompeten sekaligus punya karakter gitu, karakter yang baik. Jadi
bukan berarti kita harus menghilangkan sisi diri kita yang santai. Yang penting itu kita tahu gimana, kapan, dan bagaimana cara menampilkannya. Bener Kak, aku setuju banget sih. Ini Kak, kita juga sempat tanya nih kepada responden yang pernah kita teliti gitu kan Kak. Menurut mereka lebih jujur di mana sih Kak? Di TikTok atau di LinkedIn? Jawabannya apa sih Kak? Kan banyak tuh lumayan beragam Kak. Ada yang bilang TikTok dan menggambarkan kayak kehidupan sehari-hari. Tetapi ada juga yang bilang di LinkedIn. Tetap jujur sih ya Kak, karena memang di LinkedIn itu pengalamannya itu nyata gitu kan Kak, dan juga kayak di TikTok gitu kan Kak. Menurut Kakak itu apa? Menurut saya sih dua-duanya bisa saja jujur, hanya saja tujuan yang berbeda. Kalau di TikTok itu kan kita menunjukkan aktivitas sehari-hari kita, hobi, kreativitas. Sedangkan di LinkedIn itu kita menunjukkan kemampuan, pengalaman, dan pencapaian. Jadi bukan soal mana yang lebih jujur, tapi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan platform yang digunakan. Benar Kak. Jadi bukan soal ini ya, jadi kayak harus tetap sesuai gitu. Iya, kalau buka di LinkedIn itu rasanya kayak orang sukses ya sih Kak. Pernah banget saya merasa orang berbira gitu ya, kan, Kak. benar. Pernah nggak sih Kak kakak ngerasa gitu? Iya, saya juga kan? pernah banget merasakan hal seperti itu. Kadang dilihat teman upload sertifikat, yang lomba, magang, jadi muncul nih rasa-rasa minder gitu. Padahal kita tuh nggak tahu perjuangan di balik mereka itu seperti apa. Yang kita lihat tuh cuma hasil akhirnya doang. Bener Kak, berarti kakak juga merasakan minder ya kan Kak? Iya. Padahal kita juga sibuk membandingkan diri kita ini dengan orang lain Kak. Padahal setiap orang itu punya masing-masing ya kan Kak? Iya. Betul. Media sosial itu seharusnya menjadi tempat kita belajar, tempat kita saling menginspirasi gitu, bukan malah membuat kita kehilangan rasa percaya diri kita. Kalau melihat teman yang berprestasi nih, jadikan itu tuh sebagai motivasi, Iya, dan bentuk berkembang. untuk berkembang, bukan alasan untuk merasa tertinggal Benar gitu Kak Ardila. Jadi kita dari hasil riset yang kita lakukan Kak Ardila, bisa disimpulkan nih kalau mahasiswa sekarang itu sudah mulai sadar gitu pentingan perkembangan saat ini gitu. Apa itu citra digital Kak Ardila? Walaupun memang sebagian kita masih bisa aktif di TikTok atau dibanding LinkedIn. Aduh Kak Ardila, kenapa Kakak tahu? Aduh Kak, udah mulai garing nggak sih Kak? Agak dikereakan dikit ya Kak. Suasana udah mulai padam gitu. Iya, betul. Dan menurut saya itu bukan masalah ya, Cynthia. Yang penting mulai sekarang tuh kita belajar menggunakan kedua platform tersebut dengan bijak. Karena cepat atau lambat, jejak digital itu bisa menjadi salah satu pertimbangan perusahaan merekrut karyawannya. Aduh Kak Ardila, setuju banget, aku setuju. Nah teman-teman, kita sudah membahas nih hasil riset kita ini bersama Kak Ardila juga kan. Iya. Dengan berbagai teori yang tersebut. berkaitan dengan perilaku mahasiswa dan dalam menggunakan media sosial. Nah, kita masuk nih ke segmen terakhir di podcast kita kali ini, segmen kelima, yaitu strategic advice dan future forecast. Tips membangun personal branding tanpa kehilangan jati diri kita nih. Kak Ardila, saya mau tuh? nanya nih. Setelah kita ngobrol panjang nih Kak dari awal gitu ya kan Kak. Menurut Kakak nih apa sih yang dilakukan mahasiswa supaya personal branding tersebut baik di media sosial Kak Ardila? Kalau menurut saya yang pertama itu kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Jangan asal ikut-ikutan orang lain cuma karena lagi tren. Bener. Misalnya teman-teman upload sertifikat, kita juga upload. Teman-teman ini bikin konten edukasi, kita juga bikin. Padahal sebenarnya itu bukan hal-hal yang kita sukai gitu sih. Iya, Menurutku personal branding yang bagus itu justru yang sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, iya sih Kak, aku setuju banget dengan pendapat Kakak nih ya kan. Kadang kita ini kayak terlalu sibuk gitu membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal perjalanan setiap orang itu kan beda-beda nggak sih Kak? Iya, Rezeki orang beda-beda nggak sih? Benar. Ada yang cepat, ada juga yang dapat magang, ada juga yang baru aktif organisasi, Benar. ada juga yang di semester akhir kayak kita nih kan. Akhir-akhir Iya. juga ada yang fokus gitu pada kuliahnya tersebut gitu kan Kak. Benar. Sebenarnya itu masalah nggak sih Kak? Sebenarnya semua itu nggak masalah, karena di dunia kerja juga nggak cuma melihat apa yang paling banyak sertifikatnya gitu. Tapi mereka juga melihat bagaimana cara kita berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah dan bagaimana sikap kita untuk
untuk membawakan dirinya gitu. Makanya selain kita mempercantik profil di LinkedIn, kita juga harus meningkatkan kemampuan diri kita sih dia. Percuma nih kalau profil kita keren banget nih di LinkedIn, tapi pas wawancara kita nggak bisa ngejelaskannya yang kita tulis Banyak itu sih, apa. banyak nggak sih kak di zaman sekarang kayak gitu. Iya, makanya itu tuh penting banget. Benar. Jangan sampai apa yang kita tampilkan di media sosial itu beda jauh sama kenyataannya. Karena nanti pasti ketahuan nggak sih kak? Iya, pasti ketahuan juga. HRD itu pinter. Mereka itu pinter. Benar. Menurut kakak nih apa sih yang cukup gitu di kejadian sebagai memperkenalkan diri gitu, bukan tempat untuk berpura-pura jadi orang lain gitu. Kalau nih kita nih ikut organisasi ya kan kak, kita ceritakan pengalaman organisasi kita gitu kak. Kalau kita punya usaha kecil-kecilan, kita juga boleh kayak membandingkan atau dibagikan gitu kepada HRD tersebut. Kalau kita punya prestasi nih kak, kita patut diposting kak. Apalagi yang penting semuanya itu memang bersifat nyata gitu kan kak, nggak fake gitu. Kalau untuk TikTok sendiri gimana? Kan banyak nih juga yang bilang nanti susah cari kerja kalau terlalu aktif di TikTok. Ah masa sih kak? Iya, tapi menurut saya kan sih ya, itu tergantung bagaimana kita cara menggunakan aplikasi tersebut. TikTok itu bukan platform yang buruk. Justru sekarang tuh banyak perusahaan yang menggunakan TikTok untuk promosi. Banyak juga nggak sih kak orang yang mendapat kerjaan dari kayak membuat konten nggak Benar sih kak? banget, benar Apalagi dari banget. penghasilannya kak, Iya, lumayan banget banget. Misalnya nih kita membuat TikTok berbagi tips belajar, editing video, desain grafis, public speaking, atau pengalaman magang. Jadi sebenarnya TikTok itu juga bisa menjadi nilai tambah kalau digunakan dengan baik, Cynthia. Berarti nih ya kak, kita harus memilih salah satu lah ya kan, nggak harus memilih LinkedIn Iya. atau TikTok, nggak perlu. Iya. Menurut kakak nih, keduanya bisa berjalan berdampingan gak sih kak? LinkedIn atau menunjukkan sisi personal kita, sedangkan TikTok itu bisa mewujudkan kreativitas dan kepribadian kita. Yang penting kan kita ini tetap menjaga etika dan berpikir kayak sebelum kita mengunggah sesuatu gitu di aplikasi tersebut gitu kan kak. Karena apa yang kita posting akan menjadi kayak sebagian jejak digital kita kak gitu. Benar, aku juga jadi sadar nih, ternyata membangun personal branding itu nggak mudah ya, nggak instan gitu. Nggak cukup cuma upload satu postingan terus berharap langsung dilirik nih oleh perusahaan. Jadi harus berapa postingan itu kak? Bukan begitu, maksud saya personal branding itu proses, dimulai dari belajar, menambah pengalaman, membangun relasi, sampai akhirnya tuh kita membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain gitu sih dia. Secara konsisten, lama-lama orang juga akan mengenal kita sesuai kemampuan yang kita miliki. Oh, begitu ya kak. Iya, berarti iya. bisa kita pahamin kalau semua yang kita jelasin tersebut itu akan berdampak baik kepada HRD atau apa nih, atas-atasan nggak sih kak? Kalau kita ngelamar kerja atau kita mungkin CV gitu. Iya. Berarti kita melihat dari latar belakang kita juga, dari mana, di media sosial, di TikTok, di LinkedIn juga gitu. Wah, terasa nggak sih ya kak? Kita ini udah Udah. sampai panjang podcastnya. Iya, dari segmen 1 sampai segmen 5 nih. Teman-teman yang nonton, gimana? Udah paham belum? Membedakan yang namanya mencari kerja itu di Iya. LinkedIn atau di TikTok. Sebenarnya itu sama aja. Mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Hari ini kita belajar Platform banyak tersebut gitu. punya dua kepribadiannya masing-masing Iya. gitu ya. teman-teman. Mulai dari mana kita mencari kerja sudah berubah gitu ya. Iya, nggak terasa ya Cynthia. Kita udah ngomong panjang iya, lebar pentingnya nih. LinkedIn, fungsi TikTok, sampai bagaimana kita membangun jati diri kita nggak sih kak? Iya, Cynthia, udah di ujung nih podcast kita Iya, nih. benar. Hari ini kita tuh belajar banyak sekali ya. Iya kak, yang paling penting menurut aku adalah kita ini jangan terlalu sibuk gak sih kak menjadi orang lain. Media sosial itu memang penting, tapi lebih penting adalah kemampuan dan karakter yang kita miliki di dunia nyata. Benar. Karena pada akhirnya perusahaan itu tidak hanya mencari orang yang terlihat hebat di media sosial, tetapi juga orang yang benar-benar memiliki kompetensi, etika, dan tanggung jawab. Bener nih Kak Ardila, semoga nih yang kita pelajari ini dan kalian yang mendengarkan podcast ini, teman-teman jadi lebih sadar nih kalau jejak digital itu sangat penting dan sangat berinvestasi untuk diri kita sendiri. Baik, tadi tertunda. Mungkin jejak digital ini sangat penting gitu bagi diri kita sendiri dan
mempengaruhi diri kita sendiri di masa depan. Jejak digital itu berpengaruh kepada kita seperti investasi ya teman-teman. Benar nggak Kak Ardila? Benar banget, yang paling penting jadi diri sendiri ya teman-teman, terus berkembang menjadi versi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Benar. Terutama bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan magang untuk anak-anak semester 5. Terima kasih ya Kak Ardila. Dan saya Cynthia. Sampai jumpa di podcast kami Berikutnya. Terima kasih semua. Selamat berkembang.